Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 11 Maret 2026. Konflik militer di Timur Tengah kembali meningkat setelah pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencana serangan udara skala besar terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth dalam konferensi pers pada 10 Maret 2026. Dalam keterangannya, Hegseth mengatakan bahwa militer Amerika sedang mempersiapkan pengerahan jumlah pesawat tempur terbesar sejak konflik dimulai untuk melancarkan gelombang serangan udara paling intens terhadap target-target militer Iran. Menurutnya, operasi militer gabungan antara Amerika Serikat dan Israel sejauh ini telah memberikan tekanan besar terhadap kemampuan militer Iran. Ia menyebutkan bahwa dalam 24 jam terakhir, jumlah rudal yang diluncurkan Iran ke Israel maupun negara-negara di kawasan Timur Tengah telah turun drastis dan menjadi yang terendah sejak perang dimulai. Hegseth memaparkan beberapa perkembangan penting dari operasi tersebut. Sekitar 90% rudal Iran berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Lebih dari 5.000 target militer Iran telah dihantam oleh serangan koalisi. Infrastruktur militer Iran disebut sedang dihancurkan secara sistematis. Ia juga menuduh Garda Revolusi Iran, IRGC, mulai menempatkan peluncur rudal di fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya Iran untuk melindungi sistem persenjataannya setelah banyak fasilitas militer penting dihancurkan. Target utama operasi militer, rudal dan drone Iran. Dalam konferensi pers yang sama, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Ken, menjelaskan secara rinci strategi militer Washington dalam tahap berikutnya dari operasi ini. Ia menyatakan bahwa selain melemahkan kekuatan Angkatan Laut Iran, militer Amerika kini memiliki dua sasaran utama. 1. Menghancurkan fasilitas peluncuran rudal balistik Iran. 2. Menghancurkan pangkalan peluncuran drone militer Iran. Serangan udara koalisi ini mulai diarahkan secara khusus pada industri militer Iran, terutama fasilitas yang memproduksi atau mendukung sistem persenjataan strategis. Menurut Ken, menghancurkan kemampuan produksi tersebut akan membuat Iran kehilangan kemampuan untuk memulihkan kekuatan militernya dalam waktu dekat. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika sedang mempertimbangkan berbagai rencana militer untuk mengawal kapal-kapal dagang internasional yang melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik ini. Iran diduga menanam ribuan ranjau di Selat Hormuz. Badan Intelijen Amerika Serikat juga melaporkan bahwa Iran diduga menanam 2.000 hingga 6.000 ranjau laut di Selat Hormuz menggunakan kapal-kapal kecil. Selat tersebut merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia karena sebagian besar ekspor minyak dari Timur Tengah melewati wilayah itu. Menanggapi hal tersebut, Presiden Donald Trump mengeluarkan peringatan keras. Trump menyatakan bahwa jika Iran benar-benar menanam ranjau laut di Selat Hormuz, maka militer Amerika akan menghancurkan kapal Iran manapun yang terlibat dalam operasi tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa jam terakhir, militer AS telah menghancurkan 10 kapal penebar ranjau Iran, melakukan serangan lanjutan terhadap target laut Iran. Israel luncurkan serangan baru ke Teheran. Pada hari yang sama 10 Maret 2026, Israel juga mengumumkan dimulainya gelombang baru serangan udara besar terhadap berbagai target militer di Teheran. Menurut pernyataan militer Israel, sejumlah fasilitas penting berhasil dihancurkan, termasuk markas Angkatan Udara Garda Revolusi Iran, gudang penyimpanan amunisi, sistem pertahanan udara, pangkalan pasukan darat IRGC, markas milisi Basij. Israel juga menyerang fasilitas penelitian senjata bawah tanah serta infrastruktur militer milik pasukan Quds. Dalam serangan tersebut, seorang komandan milisi Basij bernama Badfar dilaporkan tewas. Nasib Mojtaba Khamenei masih misterius. Di tengah eskalasi perang, perhatian dunia juga tertuju pada nasib Mojtaba Khamenei, putra Ayatullah Ali Khamenei, yang sebelumnya diumumkan sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Pada 9 Maret 2026, media Iran melaporkan bahwa Mojtaba mengalami luka berat akibat serangan udara namun masih hidup. Namun berbagai laporan Iran menyebutkan bahwa kondisinya sangat kritis dan saat ini dirawat di sebuah rumah sakit di Yunani dengan luka serius pada bagian perut dan kaki.
Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa Iran secara diam-diam telah menunjuk ulama senior Ahmad Alamul-Hoda sebagai pemimpin sebenarnya. Meskipun secara resmi pemerintah Iran masih menyatakan bahwa Mojtaba Khamenei tetap menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut. Situasi ini menambah ketidakpastian politik di Iran di tengah meningkatnya tekanan militer dari koalisi Amerika Serikat dan Israel. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.